Oke, sekarang kita akan bahas tentang dua teknik listening ya, atau mendengar. Ada dua. Yang pertama adalah internal listening. Yang kedua deep listening. Apa bedanya? Kita akan bahas. Nah, internal listening adalah cirinya fokus dia mendengarkan diri sendiri. Ketika rekan bicara Anda curhat, Kang, gimana ya? Aduh, saya tuh mah pengen banget sukses, cuman apa ya, orang tua saya tuh kayaknya nggak ngerti saya, gitu ya. Nah, ketika rekan bicara kita curhat sama kita, kita bukan mendengarkan dia, walaupun memang secara fisik kita mendengarkan dia, tapi nggak secara hati, nggak secara pikiran, nggak secara perasaan, ya. Anda ngapain? Sibuk sama diri Anda sendiri, fokus sama mendengarkan diri Anda sendiri. Nah, itu cirinya. Yang kedua adalah memikirkan apa yang ingin dikatakan selanjutnya. Ini tantangan juga rekan-rekan semua ya. Contohnya tadi, ketika Anda ada seseorang yang curhat sama Anda, dia butuh solusi. Ketika kita mendengarkan, kita sudah mikirin nih, setelah ini saya harus ngomong apa ya? Kayaknya harus kayak gini biar dia berubah ya. Wow. Ketika Anda melakukan ini termasuk internal listening. Anda atau mendengarkan diri sendiri, Anda mendengarkan pikiran Anda. Padahal ketika Anda melakukan ini bisa dipastikan komunikasi Anda nggak efektif. Oke, ciri yang ketiga, tidak berempati dan menjawab sekenanya. Nanti kita akan lihat contoh, saya akan berikan contoh kepada Anda, ya. Jadi internal listening ada 3. Yang pertama apa? Fokus mendengarkan diri sendiri. Yang kedua, memikirkan apa yang ingin dikatakan selanjutnya. Dan yang ketiga, tidak berempati dan menjawab sekenanya. Oke. Coba Anda cerna lagi, Anda pahami lagi ya. Nah, contoh nih, kita akan berikan contoh. Contoh nih, ada rekan bicara Anda, atau ada sahabat Anda, saudara Anda, teman kerja Anda, teman usaha Anda, mitra Anda. Ngomong seperti ini nih, Kang, pekerjaan baru ini sangat berat ya. Saya harus pulang malam, terus menerus, aduh capek rasanya. Kalau ini terjadi, kalau ini tim Anda gimana? Sikap Anda seperti apa ya? Nah, kalau Anda melakukan internal listening, apa ya, Anda nggak berempati. Sudahlah, nikmati saja. Ngapain juga ngeluh? Toh keadaan nggak berubah kan? Ya niatnya baik, tapi caranya kurang baik karena Anda masih melakukan internal listening, ya, internal listening. Oke. Contoh lagi, ya, saya senang kalau dia melakukan apa yang saya inginkan, Kang, ya. Saya senang banget nih, Kang, kalau dia tuh mau, dia bersedia, dia dengan sukarela gitu ya. Terus Anda jawab dengan sekenanya, ya, memang sudah seharusnya kan, gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada proses mendengarkan dengan seksama. Yang membuat biasanya kalau Anda lakukan ini, pasti rekan bicara Anda nggak nyaman dan kapok curhat sama Anda. Nah, ini makanya memang ketika Anda belajar ini ya ada resiko lain. Resikonya adalah kalau Anda belajar listening skill yang bagus ya, resikonya adalah Anda sebagai seorang pendengar yang curhat, banyak orang yang curhat sama Anda nanti ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama internal listening, yang kedua deep listening, ya. Deep listening adalah fokus mendengarkan ke rekan bicara dan hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya bukan saja fisiknya, tapi juga pikiran dan perasaannya. Gunakan 5 panca indera kita. Ini ciri yang kedua untuk mendengarkan. Jadi bukan hanya pendengaran Anda, tapi kita akan memakai semua panca indera kita supaya benar-benar orang lain merasa diperhatikan. Dan yang ketiga, empatilah dan tanggapi pesannya, ya. Jadi berempatilah dan Anda perlu menanggapi pesannya. Contoh, ya, sama pernyataannya, keluhannya. Pekerjaan ini sangat berat ya, saya harus pulang larut malam, terus menerus capek rasanya. Kalau internal listening itu langsung dijawab dan sekenanya dan tidak ada empati di sana. Tapi kalau Anda melakukan deep listening, Anda seperti ini jawabannya.
Oh, gitu ya. Ada proses pause, apa ya? Berhenti sejenak. Oh, gitu ya. Ada kata oh, gitu ya. Sambil Anda ngangguk-ngangguk. Tapi bukan ngangguk-ngangguk gini-gini gitu, tapi pelan. Oh, Anda memperhatikan, Anda berempati. Nah, Anda tanya lagi, mengulang lagi. Jadi menurut Anda sekarang pekerjaan Anda berat ya? Memangnya apa yang Anda rasakan sekarang? Atau memangnya sekarang tuh kamu kayak gimana inginnya? Nah, ada apa ya? Ada empati di sana ya. Nah, kedua, saya senang kalau dia melakukan apa yang saya inginkan, dia mau, dia suka rela gitu ya. Yang kedua mungkin jawabannya seperti ini ya, yang deep listening. Iya juga ya. Iya. Sama. Menyamakan. Ingat, orang suka dengan hal-hal yang sama. Anda pembelajaran sebelumnya sudah belajar kan tentang mirroring, tentang matching. Kan intinya itu sama. Karena orang senang disamakan, bukan ditidaksamakan ya. Saya juga seperti itu. Anda empati, iya, saya juga seperti itu. Pasti senang ya kalau dia bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Kalau pasti senang ya kalau orang itu bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Iya, Kang, senang bla bla bla. Lihat, Anda paham sekali perbedaannya di mana? Oke, ya. Nah, Anda latih itu. Mungkin di awal-awal memang nggak nyaman karena memang ini bicara tentang attitude, sikap, kebiasaan. Anda perlu melatih secara terus-menerus dan itu jadi konsep diri Anda. Mungkin selama ini Anda merasa bahwa Anda kalau ada orang curhat, ngobrol, Anda kayak ya tadi, internal listening, langsung tak 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 begitu, tanpa berempati, ya. Nah, tadi ciri deep listening akan saya jelaskan, saya fokuskan. Yang pertama, dia mengangguk dengan elegan. Oke, kita latihan ya. Oke. Anda lihat gerakan kepala saya. Oke.